Selamat siang, selamat berjumpa dan bertemu pada hari ini tanggal 2 Agustus, hari Jumat ya. Kita akan launching channel YouTube Dusmala Tabama, di mana di dalam ini semua kita akan bertujuan yaitu untuk bagaimana kita memelihara adat dan budaya kita, dan supaya kita lebih bisa lagi terorganisir dengan baik melewati channel ini. Dan ini sekaligus juga membuka ruang bagi seluruh warga Dusmala Tabama pada khususnya, dan seluruh warga Provinsi Kalimantan Tengah dan secara nasional juga pada umumnya. Silahkan ikut juga di dalam berpartisipasi di dalam channel Dusmala Tabama ini agar semuanya bisa bagus, dan siapapun kreator juga nantinya silahkan juga bergabung, dan agar bisa semuanya sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, ini ada rekan-rekan saya di sini semuanya. Ini adalah para penanggung jawab di dalam channel Dusmala Tabama yang pada hari ini secara resmi kami launching, kami buka. Dan saya harapkan kepada seluruh warga Dusmala Tabama khususnya Kalimantan Tengah dan pada umumnya seluruh Indonesia agar bisa like and subscribe di dalam setiap kegiatan ataupun acara-acara yang kami tayangkan di dalam channel ini nantinya. Saya sebagai Ketua Umum Dusmala Tabama Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh para pemirsa, seluruh para pengurus, jajaran pengurus Dusmala se-Provinsi Kalimantan Tengah, agar semuanya bisa berkontribusi di sini, karena ini adalah sudah secara resmi kita buka, biar semuanya bisa berjalan dengan baik dan terorganisir lebih bagus lagi Dusmala ke depan. Demikian dari saya. Nanti mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh teman-teman semuanya adalah jajaran pengurus di KKD Dusmala Tabama Provinsi Kalimantan Tengah. Demikian dari saya. Sekali lagi terima kasih dan salam hormat bagi seluruh warga Provinsi Kalimantan Tengah dan warga dan keluarga Dusmala Tabama yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dan di seluruh provinsi-provinsi yang lain yang ada di Republik Indonesia. Demikian, salam hormat, Tabe Dusmala Tabama. Ya, tabe hormat. Halo semua. Sebagaimana apa yang sudah disampaikan Pak Ketua Umum, Bapak Bias Layar, bahwa hari ini kita launching sebuah program baru dari organisasi Kerukunan Keluarga Dayak Dusmala Tabama Kalimantan Tengah, yaitu kita akan meluncurkan channel YouTube Dusmala Tabama, di mana harapannya channel ini akan menjadi sarana komunikasi antara pengurus dan juga sarana untuk kita saling melihat atau mengenal adat dan istiadat dan juga aktivitas dari warga Dusmala. Semoga apa yang ditayangkan oleh channel YouTube Dusmala Tabama ini boleh menjadi kesukaan bagi semua warga yang menonton, bukan hanya warga Dusmala Tabama, tapi siapapun yang boleh menjadi pemirsa di acara-acara yang atau tayangan-tayangan atau konten-konten yang akan kami publikasikan lewat channel ini. Ada banyak hal nanti yang rencananya akan kami tayangkan di dalam channel YouTube Dusmala Tabama ini, dan yang intinya adalah merupakan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas dari keseharian warga Dusmala Tabama di dalam sebuah organisasi kita, dalam sebuah organisasi kerukunan, dan ini menjadi sarana informasi juga kepada seluruh warga Dusmala Tabama dimanapun berada, karena kita melewati kanal YouTube ini Pak Ketua, jangkauannya sangat luas. Bahkan saya pikir mungkin bukan cuma di Kalimantan Tengah, dimanapun warga Dusmala Tabama yang bisa mengakses channel YouTube, maka bisa akan melihat atau menyaksikan atau menonton tayangan-tayangan yang kami percaya itu semua akan membuat kita ingat dengan kampung halaman. Mungkin ada warga Dusmala Tabama yang di Amerika, kalau dia tahu punya link channel YouTube, dia bisa menyaksikan atau menonton
eh, apa yang akan ditayangkan melalui channel ini. Dan harapannya untuk channel ini makin besar, kami mohon dukungan dari semuanya untuk tekan tombol like dan juga subscribe untuk channel kita ini. Demikian dari saya, mungkin dari yang lain. Sebentar Pak Sekjen, Siap. mohon maaf saya sebagai Ketua KKD juga mungkin menanyakan kepada Pak Sekjen KKD, karena ini adalah merupakan secara menyeluruh global. Jadi saya kira apa boleh memang kreator dari Dusmala Tebama ataupun dari luar nanti untuk mengisi di acara ini. Oh iya, betul. Jadi nanti kami kontributor istilahnya. Jadi nanti karena di channel ini ada tim yang mengelola, yang menjadi editor dan juga menjadi editor ya istilahnya, yang memfilter semua tayangan-tayangan yang ada. Tapi kami juga mengundang kontributor baik juga secara kelembagaan. Kalau ada sesuatu yang mau dipublikasikan lewat channel ini tentang event-event atau apapun itu yang menyangkut adat budaya atau keseharian atau kreativitas, kita sangat terbuka. Seperti itu Pak. Baik. Itu harapannya ke depan. Baik, berarti artinya itu semua tentang budaya, adat istiadat maupun tentang kemajuan teknologi sekarang itu semua bisa terbuka di sini, di channel YouTube, di channel Dusmala Tebama ini ya, Presiden. Oke, baik begitu. Bagaimana kira-kira, karena ini juga merupakan Pak Sekum Dusmala Kota ini sekaligus juga jajaran DKKD yang juga bagian daripada kreator-kreator selama ini. Bagaimana tanggapan daripada Pak Hari Haryanto selaku Sekretaris Dusmala Kota tentang channel KKD Dusmala Tebama Provinsi Kalimantan Tengah ini? Kira-kira gimana kira-kira ke depannya? Terima kasih Pak Ketua Umum KKD Dusmala Tebama Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Bias Layar SHMH. Saya melihat bahwa kehadiran channel YouTube Dusmala Tebama ini adalah suatu langkah yang sangat maju bagi Dusmala tentunya dan Tebama, karena seperti apa yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Ketua Umum dan juga Sekjen KKD, ini adalah wadah bagi kita untuk bisa menyampaikan informasi itu secara khusus kepada warga Dusmala dan Tebama yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, dan juga kepada warga Dusmala dan juga masyarakat luas yang ingin lebih mengenal tentang kearifan lokal, budaya dari Dusmala dan Tebama. Nah, ini yang sangat luar biasa. Nah, tentunya ini bisa kita dukung semuanya. Nah, saya juga selaku Sekretaris Umum KWD Dusmala Kota Palangkaraya tentunya sangat mendukung. Makanya kami sangat menyambut baik ketika Bapak Ketua Umum Pak Bias Layar sudah memberikan kesempatan kepada kami tim konten kreator, untuk bisa membangun channel YouTube ini. Nah, harapan kita ke depan tentunya ini selalu berkembang, dinamis. Nah, kita tadi sudah bisa menyampaikan informasi-informasi, apapun bentuk informasi yang bisa kita sampaikan, sehingga itu bisa nanti menambah wawasan dan pengetahuan kepada warga kita, secara khusus warga Dusmala dan Tebama, dan juga kepada masyarakat luas yang ada di seluruh Republik Indonesia dan bahkan di mancanegara, di luar negeri. Karena yang namanya media sosial seperti channel ini kan bisa ditonton oleh seluruh orang di dunia. Nah, jadi ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa, dan kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Bapak Ketua Umum tentunya yang sudah menginisiasikan program ini. Ini adalah suatu terobosan bagi kita. Nah, inilah salah satu juga program kerja saya rasa dari KWD, dan sejalan dengan KWD Dusmala Kota Palangkaraya tentunya, karena saya melihat betapa pentingnya memang dunia informasi ini, Pak.
Ketum. Benar. Iya, karena kita tahu apapun peristiwa yang ada di dunia ini, terlebih-lebih di ruang lingkup Dusmala selama ini, misalnya ada peristiwa duka, adapun peristiwa-peristiwa ada kita ya pergelaran adat, duka cita, ada kegiatan lomba dan sebagainya, ada kearifan lokal, budaya yang kita sampaikan. Nah, ini bisa terus channel ini terus kita kembangkan sehingga ini bisa terus menjadi bagian yang dicintai nanti oleh masyarakat kita. Ya, terutama secara khusus saya melihat potensinya karena warga Dusmala itu kurang lebih sekitar ada 300.000. Ini potensi sudah 300.000 itu nanti seperti apa yang dikatakan Pak Sekjen tadi, Pak. Ya, kalau kita sudah like and subscribe itu sudah ada 300.000 follower kita. Nah, itu follower kita. Nah, nanti bertambah lagi dengan warga Dusmala yang ada di luar daerah tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Ketua Umum tadi. Kita dari provinsi-provinsi lain, bahkan dari luar negeri nanti. Nah, ini harapan kita ini terus berkembang dan kita terus selalu menyampaikan informasi-informasi yang terbaru, update kepada warga kita dengan berkualitas seperti itu. Benar. Nah, ini harapan saya, Pak Ketum. Sebentar Pak Sekum Dusmala Kota. Pak Sekum ini kan bagian daripada selama ini admin dari Facebook Dusmala Umum. Itu sekarang itu sudah ada berapa anggota di media Facebook kita Dusmala itu, Pak Sekum? Ya, terima kasih Pak Ketum. Perlu saya sampaikan kepada pemirsa, kepada teman-teman yang menyaksikan di channel YouTube Dusmala Tebama. Saya sampaikan sampai saat ini Pak Ketum, jumlah kita itu sudah menembus angka 22.000 follower. Nah, inilah yang saya katakan tadi yang sangat luar biasa itu, Pak. Potensi kita ya. Iya, potensi kita. Dan kita selalu informasi-informasi itu langsung update seperti itu. Benar. Kita langsung ketika kita sampaikan berita-berita yang terbaru itu langsung sampai beritanya itu sampai pelosok daerah. Nah, harapan kita juga nanti channel YouTube kita ini juga seperti itu nanti. Baik. Ya. Terima kasih Pak Sekum. Pak Wakil Ketua Pak Ransel, bagaimana kira-kira tanggapan karena kalian ini adalah bagian daripada pekerja di channel YouTube ini nanti, Dusmala Tebama ini nanti, kira-kira program-program apa lagi kira-kira kalau menurut Pak Wakil Ketua nanti yang perlu kita share, apa yang perlu kita tayangkan di media channel ini nantinya, Pak Ransel, coba bocoran ya? Iya. Bocoran. Iya. Terima kasih Pak Wakil Ketua. Bocoran. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Sekjen dan juga Sekretaris Dusmala Kota Palangkaraya hal-hal yang terkait dengan launching channel ini, channel YouTube ini. Jadi memang saya pikir channel YouTube ini akan memberikan informasi, Pak Ketum, dan edukasi. Benar. Edukasi ke seluruh jajaran Dusmala pada khususnya juga mungkin masyarakat umum yang memang perlu mengetahui berbagai aktivitas informasi yang bisa kita sajikan di dalam channel YouTube ini. Iya. Jadi saya pikir banyak sekali yang bisa kita gagas nanti, artinya terkait dengan adanya channel ini. Artinya informasi berita apapun baik suka maupun duka atau hal yang berbau adat budaya itu bisa kita masukkan semuanya di dalam channel ini, sehingga itu bisa memberikan informasi dan edukasi kepada generasi kita selanjutnya, terutama anak-anak yang mungkin mereka tidak tahu. Artinya mungkin bisa juga misalnya dari segi adat budaya, sejarah misalnya, mungkin di channel lain sudah ada terbuka, misalnya channel untuk misalnya sejarah terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah bisa juga kita masukkan di sini. Artinya karena ini memang khusus channel kita Dusmala, misalnya dari perjuangan para pendahulu kita bagaimana terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah ini,
Seperti misalnya kita cuma mengenal misalnya nama Pak Christian Simba. Benar. Padahal kita melihat selama ini di tingkat nasional nama beliau masih belum dikenal. Mungkin melalui channel ini kita bisa mengangkat nama beliau sehingga bisa dikenal luas, sehingga pada saatnya mungkin bisa beliau dinobatkan sebagai pahlawan nasional kita, Pak. Iya, betul. Jadi ini harapan kita melalui channel ini, artinya berbagai hal, banyak hal yang bisa kita angkat sehingga masyarakat kita terutama warga Dusmala khususnya Dusmala Tebama khususnya tahu bagaimana misalnya terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan adanya misalnya kemarin ada penulisan buku juga yang digagas oleh penulis pada saat itu, jadi mungkin ini bisa kita sajikan begitu. Benar. Artinya di dalam channel ini sehingga anak-anak kita, anak cucu kita ke depan tahu bagaimana sebenarnya sejarah berdirinya Provinsi Kalimantan Tengah. Di samping kegiatan sosial yang lain, Pak Ketua. Mungkin sedikit Pak Ketum saya menambah apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Ransel Igo. Nah ini kita juga nanti kedepannya ada program broadcast. Podcast. Iya. Nah broadcast ya. Podcast. Ya. Nah jadi itu nanti kita mengundang narasumber. Nah itu apakah itu budayawan, apakah itu akademisi. Nah, atau selegram Dusmala ya, birokrasi atau misalnya aktivis hukum dan sebagainya, pemerhati sosial budaya. Nah nanti kita di situ akan mengadakan tanya jawab kita, sehingga nanti ada hal-hal tadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua Pak Ransel, itu bisa menjadi informasi, bisa menjadi pengetahuan, bisa menjadi edukasi ke masyarakat. Nah tentunya channel ini harapan kita ke depan juga menjadi sarana media informasi pemersatu Dusmala. Benar. Nah ini yang terpenting, pemersatu Dusmala dan Tebama. Nah sehingga kita selalu menjalin persatuan dan kesatuan itu. Mira pakat bulat ate. Nah ini yang terpenting, sehingga kita tidak nanti terpecah-pecah. Nah nanti ke depan. Nah ini harapan kita, sehingga kecintaan kita, rasa idealisme memiliki Dusmala dan Tebama ini bisa tertanam. Nah di dalam hati kita semua, dan juga kepada anak cucu dan generasi kita nanti sebagai generasi penerus. Nah mungkin itu Pak Ketua. Baik, terima kasih. Ini saya kembali bertanya karena ini adalah sebagai pimpinan daripada redaksi ini, sekaligus mungkin penanggung jawab Pak Sekjen, Pak Petroni Apotra. Ini nanti kan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sekretaris Umum Dusmala Kota, kan ada podcast, ada acara-acara yang lain, berita, atau ada nanti acara tentang pengetahuan hukum yang disuguhkan oleh Dusmala melewati perangkat-perangkat yang ada di Dusmala itu. Apakah itu bisa bagian dari di sini nanti, Pak? Karena Bapak sebagai pimpinan redaksi di sini nanti dan sekaligus penanggung jawabnya dan beserta teman-teman, apa itu memang bisa semua di dalam di channel YouTube Dusmala Tebama ini? Kira-kira begitu, karena ide pertama ini muncul dari saudara ini, dari saudara Sekjen. Jadi biar Sekjen lebih meluas, bisa memberi kepada mereka apalagi ini yang boleh apa saja istilahnya kan yang bisa kita mainkan atau share di sini. Yang jelas itu tadi tidak lepas daripada norma, etika dan edukasi. Ya, silakan, ada waktu Mas. Menanggapi apa yang dipertanyakan oleh Pak Ketua Umum tadi, perlu dan bisa saya sampaikan bahwa channel Dusmala Tebama ini sangat mengakomodir semua ide dan gagasan ya. Artinya karena ini kita channel lewat saluran YouTube ini adalah konten kreator, namanya konten kreator, berarti kreativitas yang lebih. Memang kedepannya kayak ini baru mula-mula, karena kita akan learning by doing juga. Artinya nanti akan kita susun dan kita manage lah. Artinya semua potensi yang ada kita akan bikin susun acara, dan memang ini akan menuntut konsistensi dari tim khususnya untuk
senantiasa memproduksi, dalam artian memproduksi tayangan. Nah, nanti tayangan itu bisa banyak hal. Artinya ya karena kita tidak sendirian nanti di channel ini, ada Pak Ketua dan juga ada teman-teman yang lain, kita akan dari konten yang ada ini apakah layak ditayangkan, apakah ini ada tim yang akan melihat itu. Artinya termasuk juga nanti podcast juga akan kita bikin, dan nanti masalah materi podcast juga bisa banyak hal. Nanti ini akan kita, karena ini menuntut konsistensi, artinya supaya para pemirsa juga nanti tidak tunggu-tunggu konten apa yang akan muncul. Dan memang kita di tim nanti akan bikin semacam timeline seperti itu ya, istilahnya jadwal. Dalam satu minggu itu berapa kali tayang, berapa kali muncul, dan apa yang mau kita konten apa yang akan kita publish, seperti itu Pak Ketua. Jadi itu mungkin yang ke depan ini bayangan saya seperti itu, dan ini akan pelan-pelan kita akan manage, kita akan sehingga kedepannya memang ini channel menjadi harapan kita, karena tadi memang kita akui bahwa potensi pemirsa kita ini sangat besar. Artinya pelan-pelan nanti kita akan sajikan biar setiap orang menunggu konten apa yang akan muncul di channel YouTube. Berarti gini Pak Sekjen ya, kalau begitu nanti ini bisa saja kita meningkatkan menjadi sebuah televisi TV ya, Dusmala Tebama Kakadi, Dusmala Tebama TV gitu. Kemungkinan sesuai dengan seiring dengan waktu nanti kira-kira begitu. Kira-kira apa bagaimana Pak? Bisa saja, tapi kalau untuk saluran seperti itu tentunya butuh sesuatu perencanaan yang lebih besar lagi, karena kita ini istilahnya memanfaatkan teknologi dan kesempatan yang ada. Adanya kesempatan yang ada terbuka dengan saluran YouTube itu dengan ya dalam konteks perizinan dan segala macam tidak seribet kalau kita bikin stasiun TV. Bisa saja kalau kita secara kelembagaan ingin membuat saluran yang mungkin beda dengan secara channelnya beda, frekuensinya dengan YouTube kan. Iya, beda. Jadi sangat bisa. Tapi kita kan itu kan boleh aja kan kita bermimpi ke depan ya. Sangat boleh. Karena kita ini adalah sebuah perkumpulan atau kerukunan yang begitu besar. Betul. Kita di Kalimantan Tengah ini ya, Pak Sekjen. Pak Sekum kira-kira begitu ya. Betul. Pak Ketua ya. Ini menjadi sarana kita memanfaatkan teknologi, sarana kita menginformasikan dan mengenalkan adat dan budaya dan kita, karena saya percaya mungkin di tempat-tempat yang jauh dari kampung halaman kita banyak para perantau kita, anak cucu mereka mungkin banyak tidak mengerti. Dia sebagai orang, misalnya orang Manyan, tapi dia mungkin nggak tahu adat istiadat Manyan itu seperti apa. Tapi harapan kita lewat misalnya salah satu yang termurah maksudnya channel YouTube ini, kita bisa menjadi sarana informasi itu, sehingga orang mungkin ada anak Manyan yang orang tuanya tinggal di Malaysia, Filipina atau apa, kan tidak lupa dengan adat Indonesia. Dia punya kerinduan, bisa menumpahkan kerinduannya melewati melihat atau menonton channel kita, tayangan atau konten kita. Itu salah satu harapan itu. Karena ini Pak Ketum sedikit ya, karena ya mengapa kita mendirikan channel YouTube ini, karena potensi itu tadi yang sangat luar biasa. Nah, karena kan masyarakat Indonesia, masyarakat kita Kalimantan Tengah, dan juga secara khusus warga kita Dusmala dan Tebama ini kan semua rata-rata kita ini kan memiliki yang namanya smartphone. Nah itu yang kita memiliki, kita biasa sudah yang program-program menonton di YouTube atau Facebook atau TikTok atau IG dan sebagainya. Nah ini kan sudah menjadi hal yang biasa. Nah seperti itu. Jadi kita melihat itu ada potensi. Nah lalu kita bangunlah channel YouTube ini. Nah ini sehingga tadi bisa menyampaikan informasi itu. Tetapi saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketum. Nah kedepannya kita juga bisa nanti membangun TV. Iya, saluran TV. Misalnya seperti kita mengadopsi yang ada di Kalimantan Tengah, misalnya Dayak TV. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita ke depan juga kita arahnya nanti ke sana kita. Ya.
Jadi saya sangat sependapat dengan Pak Ketum, karena kita juga memiliki sumber daya manusia untuk itu. Nah, banyak generasi-generasi muda kita yang punya potensi, nanti bisa kita kembangkan nanti ke sana, Pak Ketum. Baik, terima kasih para pemirsa YouTube channel YouTube Dusmala Tebama yang sekarang hari ini telah di launching, telah dibuka. Mari kita bersama-sama berpartisipasi di dalam channel YouTube Dusmala Tebama ini, khususnya bagi seluruh warga Dusmala Tebama se-Indonesia ya, se-Indonesia Raya ya. Karena ini cukup luas dan bahkan sampai ke luar negeri. Ayo sama-sama kita mencintai adat dan budaya kita melewati channel ini. Dan sekali lagi kami mohon untuk like dan subscribe-nya ya. Semoga ini terus berjalan dengan bagus bagi seluruh teman-teman yang ada, para jajaran Dusmala Kota, Kabupaten, seluruh yang ada di seluruh Indonesia. Ayo kita sama-sama di sini untuk bersama-sama mengapresiasikan ataupun Aktualisasikan. Tentang adat budaya dan kreasi-kreasi kita, anak-anak muda kita. Demikian yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Sekali lagi, salam hormat, Tabe Dusmala Tebama bagi seluruh warga Dusmala Tebama di seluruh Indonesia. Tabe Terima kasih. Dusmala.